Hai sahabat pecinta cerita horor, kali ini aku akan menceritakan sebuah kisah horor yang lainnya. Pohon bambu misterius. Di kampung Agus, orang yang mempunyai televisi di rumah masih sangat jarang, karena mereka tinggal di desa dekat hutan. Dari sekian banyak orang, hanya satu yang punya televisi di desanya. Itu pun jaraknya jauh dari rumah Agus. Malam itu, Agus yang masih kecil pengen banget nonton televisi. Akhirnya dia meminta izin sama orang tuanya buat pergi nonton televisi. Sama orang tuanya nggak diizinkan karena jauh dan orang tuanya sedang sibuk tidak bisa mengantarkan. Tapi Agus tetap kekeh ingin pergi juga. Karena nggak tega melihat Agus merengek, akhirnya diizinkanlah pergi dengan syarat jangan jauh-jauh dari jalannya. Harus beriringan dengan tetangga yang pada mau nonton televisi. Singkat cerita, di malam harinya, Agus ikut tetangganya pergi menonton televisi. Sekitaran jam 10 malam, aku sudah merasa sangat ngantuk sekali dan ingin segera pulang. Tapi tetangganya diajak pulang belum mau, karena masih seru filmnya katanya. Akhirnya Agus yang waktu itu merasa sangat ngantuk sekali memutuskan untuk pulang sendirian tanpa berpikir panjang. Agus pulang tanpa kasih tahu tetangganya karena dia kesal. Dia hanya memberitahu orang yang punya rumah saja. Sempat dilarang karena Agus masih kecil. Takutnya dia takut berada di jalan sendirian. Agus yang mengantuk berat pun tak menghiraukan larangan pemilik rumah dan tetap ingin pulang. Dia nggak tahu kalau malam itu malam Jumat. Sepanjang jalan pulang, Agus terus menunduk, tak berani melihat kiri kanan dan sekitar. Sampailah di pohon bambu yang sangat rimbun. Agus merasa bulu kuduknya berdiri. Dia melihat bayangan hitam seperti bayangan orang yang berdiri memperhatikannya. Karena dia merasa penasaran, akhirnya dia langsung melihat ke rimbunan pohon bambu. Alangkah terkejutnya Agus melihat makhluk hitam berbulu dengan mata hitam yang melotot ke arahnya. Agus pun menangis dan berteriak memanggil orang tuanya sambil berlari. Sepanjang jalan, dia melewati pohon kelapa, pohon rotan, dan pohon jati. Agus terus berteriak memanggil orang tuanya dan tidak berani untuk menengok ke belakang. Hingga dia menabrak sesuatu dan terjatuh. Apa yang dihadapannya
telah berdiri sosok makhluk itu, yang langsung mencengkeram tangan Agus dan menyeretnya masuk ke dalam rimbunan pohon bambu. Di dalam pohon itu, Agus dimasukkan ke dalam kandang dan di dalamnya terdapat tulang manusia. Agus kembali menangis sekencang-kencangnya, namun usahanya berontak sia-sia saja. Makhluk itu tengah menyiapkan sesuatu. Agus semakin ketakutan. Tiba-tiba terdengar bunyi kentongan yang sangat keras, dan dilihatnya ada seberkas cahaya putih yang menyilaukan sekali. Sayup-sayup terdengar bacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang semakin kencang dan semakin kencang. Hingga membuat makhluk itu berteriak kesakitan. Dilihatnya bulu-bulunya mulai terbakar. Dia merintih, berteriak, hingga makhluk itu melesat dan menghilang. Dan tak lama kemudian, beberapa orang mulai masuk ke dalam rerimbunan. Hingga menemukan Agus yang berada di dalam kandang. Ketika salah seorang ahli agama di kampung itu berdoa, tiba-tiba kandang itu langsung hancur dan Agus dapat diselamatkan. Orang tuanya pun sangat bahagia sekali, dan mulai saat itu Agus tidak diizinkan untuk pergi kesendirian kemanapun juga. Ternyata orang tuanya Agus menyusulnya dan tidak menemukan Agus berada di rumah tetangganya. Sekian dulu cerita horornya. Sampai jumpa lagi ya di cerita horor yang berikutnya. Terima kasih.